Game over. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Squeeze Senpai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan light novel Nanomachine, yaitu light novel Nanomachine chapter 101 dan 102. Sebelumnya, saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu, agar pembahasan kali ini bisa lebih gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasan. Pembahasan kali ini dimulai dengan melanjutkan percakapan antara instruktur penjaga perpustakaan dan Yewon yang terputus di chapter 100 lalu. Di akhir pembahasan lalu, instruktur bertanya apakah dengan Yewon mengembalikan nomor dadanya, itu berarti Yewon tidak lulus ujian? Yewon kemudian menjawab bahwa ia baru saja lulus ujian keempat. Hal tersebut sontak membuat instruktur dan para kadet yang sedang mengantri di belakang Yewon untuk masuk ke perpustakaan menjadi kaget. Instruktur yang sudah menjaga perpustakaan selama 3 siklus akademi sangat terkejut. Karena baru kali ini ada kadet yang lulus ujian keempat hanya berselang 1 jam setelah ujian ketiga selesai. Para kadet lain juga nampak tidak percaya dengan perkataan Yewon tersebut. Hingga akhirnya Yewon memperlihatkan medali perak, tanda bahwa ia adalah pemimpin pasukan sebagai bukti. Barulah kemudian para kadet percaya dan yakin bahwa Yewon memang benar sudah lulus ujian keempat. Di sini kemudian diketahui bahwa kadet tercepat sebelumnya yang lulus ujian keempat membutuhkan waktu selama 5 bulan setelah ujian ketiga berlangsung. Setelah Yewon menunjukkan medali peraknya, barulah kemudian instruktur penjaga perpustakaan menjadi yakin bahwa Yewon memang telah lulus ujian keempat. Dan kemudian ia meminta maaf serta mengucapkan selamat dengan sopan kepada Yewon. Karena kini Yewon berpangkat sebagai pemimpin pasukan, maka itu berarti Yewon setara dengannya. Yewon kemudian bertanya apakah ia bisa menuju lantai 3 terlebih dahulu sebelum menuju ke lantai 4. Instruktur menjawab tentu saja Yewon bisa melakukan hal tersebut. Yewon kemudian menuliskan namanya di buku kunjungan perpustakaan. Barulah kemudian instruktur memberikan lilin kepada Yewon yang berfungsi sebagai waktu penanda berapa lama Yewon bisa mengunjungi lantai 3 dan 4 perpustakaan. Para kadet yang menyaksikan hal tersebut semakin iri kepada Yewon. Selain karena Yewon yang telah lulus ujian keempat, mereka juga iri karena kini Yewon bisa mengunjungi lantai 4 perpustakaan. Yang mana lantai 4 perpustakaan tentu saja menyimpan buku-buku bela diri tingkat atas yang lebih bagus daripada buku-buku yang ada di lantai 3. Ketika berjalan menuju lantai 3, Yewon memperhatikan lilinnya. Waktu yang diberikan untuk mengunjungi lantai 3 adalah 4 jam. Waktu yang diberikan tersebut tentu meningkat daripada saat mengunjungi lantai 1 dan 2 dulu. Namun, mengingat buku-buku yang ada di lantai 3 lebih tebal dari buku-buku yang ada di lantai 1 dan 2, itu artinya sama saja. Para kadet
dituntut untuk bisa menghafal buku seni bela diri yang mereka baca saat berkunjung ke perpustakaan. Mereka juga dilarang untuk mencatat apapun. Hal itu adalah peraturan mutlak yang berlaku di perpustakaan Akademi Iblis. Namun, Yewun tidak perlu menghafal apapun. Seperti yang kita tahu, Yewun mempunyai nano. Yang perlu Yewun lakukan hanyalah men-scan buku sebanyak mungkin yang ia bisa selama waktu kunjung belum berakhir. Setelah sampai di lantai 3, Yewun kemudian langsung menuju ke tengah perpustakaan untuk melihat batu mutiara biru. Dan tentu saja batu mutiara tersebut ada. Batu mutiara biru dengan puisi di bagian depan dan ukiran pedang di bagian belakangnya. Namun, tanda pedang di bagian belakang tampaknya lebih rumit dari apa yang ada di lantai 1 dan 2. Karena Yewun memiliki banyak waktu setelah keluar dari perpustakaan nantinya, jadi saat ini ia memutuskan untuk hanya men-scan dan menyimpan setiap detail dari batu mutiara biru saja. Barulah nanti, saat di ruang pelatihan pribadi, ia akan menganalisis, memindahkannya ke otak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah selesai men-scan batu mutiara biru, ia memutuskan untuk mulai men-scan buku sebanyak-banyaknya. Perpustakaan yang awalnya sunyi kini mulai berisik karena ulah Yewun. Para kadet kemudian menjadi kesal kembali. Mereka pernah mengalami hal serupa saat di lantai 2 sebelumnya. Perbedaannya adalah kini mereka mendapat waktu lebih lama, yang artinya mereka harus mendengar Yewun membolak-balik buku lebih lama juga. Setelah waktu di lantai 3 habis, Yewun berhasil men-scan total 179 buku. Jauh lebih banyak dari hasil scan-nya di lantai 2. Dan beberapa buku yang ia scan sepertinya akan berguna untuknya nanti. Setelah selesai di lantai 3, kini Yewun beranjak ke lantai 4. Di lantai 4, kini ia mendapat waktu 6 jam. Lantai 4 ternyata jauh lebih kecil dan buku yang ada di lantai 4 juga lebih sedikit dari lantai-lantai sebelumnya. Mungkin hanya ada sekitar 400 buku di sini. Mengingat tidak ada banyak seni bela diri tingkat master ke atas di luar sana, jadi hal itu wajar saja. Kenapa ada lebih sedikit buku di lantai 4? Seperti sebelumnya, Yewun langsung menuju ke tengah perpustakaan untuk men-scan batu mutiara biru terlebih dahulu. Namun, penampakan batu mutiara biru yang ada di lantai 4 sedikit membuat Yewun terkejut. Terlihat ukiran dari angkatan pedang setan langit dan ukiran lawannya yaitu pedang iblis di batu mutiara biru. Namun, yang membuat Yewun terkejut adalah ukiran tersebut nampak lebih besar, lebih dalam, dan lebih tidak teratur. Dan juga, bagian sudut dari batu mutiara biru nampak terpotong dengan rapi seperti dipotong dengan menggunakan pedang. Hal tersebut sangat membuat Yewun penasaran hingga ia tak sabar untuk menjalankan simulasi augmented reality. Namun kembali lagi karena ia punya banyak waktu nantinya, ia memutuskan untuk menunda hal tersebut. Yang harus ia lakukan kini tentu saja men-scan sebanyak mungkin buku selama waktu berkunjung belum habis.
Setelah selesai men-scan batu mutiara biru, Yewon berjalan ke arah rak buku dan mencari buku mana yang akan ia scan terlebih dahulu. Hingga kemudian ia menyadari kalau buku di lantai 4 perpustakaan terbagi menjadi 3 jenis. Sebagian besar merupakan seni bela diri tingkat master dari kultus iblis. Namun, sisanya diambil dari pasukan keadilan atau Force of Justice dan pasukan kejahatan atau Force of Evil. Buku-buku tersebut nampaknya sudah dikumpulkan selama ratusan tahun. Mungkin saat ini, seni bela diri dari masing-masing klan, baik dari kultus iblis, pasukan kebaikan, dan pasukan kejahatan telah berkembang pesat. Namun, memiliki pengetahuan tentang seni bela diri mereka walaupun melalui buku lama, tetap diperlukan jika nantinya Yewon perlu berurusan dengan mereka. Saat sedang men-scan buku, Yewon kemudian mendapat sebuah ide. Ia mendapat ide, yaitu ia akan mengajari anggotanya seni bela diri tingkat master yang ada di lantai 4 ini. Setelah memikirkan hal tersebut, Yewon menjadi sangat bersemangat. Selama sisa waktu 6 jam di lantai 4, Yewon telah men-scan banyak sekali buku hingga ia sendiri tidak tahu ada berapa banyak buku yang telah ia scan. Hingga akhirnya waktu habis, ia kemudian bertanya kepada Nano, berapa total buku yang telah di-scan. Nano kemudian menjawab bahwa ia telah men-scan 245 buku. Yewon kemudian meminta Nano untuk mengelompokkan masing-masing buku sesuai dengan dari mana buku tersebut berasal. Hasilnya, 112 buku berasal dari kultus iblis, 83 buku dari pasukan keadilan, dan 50 buku dari pasukan kejahatan. Yewon telah memindai lebih dari setengah buku yang ada di lantai 4. Ketika Yewon keluar dari gedung perpustakaan, hari telah berlalu dan sudah gelap. Instruktur kemudian menyapa Yewon. Terlihat instruktur telah menunggu Yewon dengan wajah lelah. Ia harus lembur karena menunggu Yewon yang masih berada di lantai 4. Yewon yang tidak menyadari sudah larut malam kemudian meminta maaf kepada instruktur. Instruktur tidak menyalahkan Yewon. Bagaimanapun juga ini kesalahan dari instruktur juga karena membiarkan Yewon masuk ke lantai 4 saat waktu kunjung yang sebenarnya hampir habis. Karena hari yang telah larut malam, Yewon terpaksa menunda niatnya untuk mengkonsumsi Black Dragon Ball dan mentransfer informasi dari Angkatan Pedang Setan Langit. Ketika kembali ke asrama, ia disambut oleh anggotanya yang khawatir karena tidak menemukan Yewon dari tadi. Yewon kemudian meminta maaf kepada anggotanya. Anggota Yewon yang khawatir telah mencari Yewon di setiap sudut akademi. Mereka takut Yewon diserang saat ia sendirian. Yewon meminta maaf dan berkata ia tidak menyangka ia akan di perpustakaan selama itu. Ya, itu karena waktu yang diberikan untuk lantai 4 selama 6 jam. Anggota Yewon yang mendengar hal tersebut kemudian menjadi tercengang sekaligus sangat bahagia. Karena tuan mereka telah lulus ujian keempat di hari yang sama setelah ia lulus ujian ketiga.
Mereka semakin yakin bahwa Yewunlah yang mendekati posisi sebagai pewaris tahta. Anggota Yewun kemudian mengetahui bahwa Yewun akan mendapat kamar pribadi. Jadi saat ini mereka begadang bercerita tentang banyak hal. Mendengar jika lulus ujian keempat akan mendapat kamar pribadi membuat Munku semakin bersemangat untuk lulus ujian keempat menyusul Yewun. Scene pun berpindah. Keesokan paginya, Yewun bangun pagi dengan semangat. Ia tidak sabar untuk mendapat senjata barunya. Setelah 30 menit, seorang pria paruh baya dengan bandana putih di kepalanya kemudian tiba. Pria tersebut menggunakan kantong kulit yang diikatkan di pinggangnya yang berisikan palu dan berbagai macam alat lain yang menandakan bahwa ia adalah pandai besi yang bekerja di sini. Pria tersebut kemudian menyapa Yewun dengan ramah. Yewun membungkuk membalas salam dari pria tersebut. Yewun kemudian memperhatikan pria tersebut tidak memiliki satu helai rambut pun di tubuhnya. Mulai dari kaki, kumis, jenggot, alis, hingga rambut di kepalanya pun tidak ada. Menandakan bahwa pria tersebut telah menghabiskan banyak waktunya di depan tungku perapian hingga seluruh rambut di tubuhnya terbakar. Pria tersebut menyadari Yewun yang memperhatikan dirinya yang tidak memiliki rambut sehelai pun. Ia kemudian tertawa dan berkata bahwa itu adalah bagian dari pekerjaan. Ia kemudian memperkenalkan dirinya. Ia bernama Oh Sunong, keturunan dari Oh Yezi. Yewun yang telah membaca banyak buku tidak asing dengan nama Oh Yezi. Oh Yezi adalah pandai besi legendaris yang hidup ratusan tahun lalu. Sebagian besar pedang yang dibuat olehnya disebut karya agung karena bisa menebas banyak hal sekaligus. Mendengar orang yang akan membuatkannya senjata adalah keturunan langsung dari Oh Yezi membuat Yewun sangat terkejut. Oh Sunong kemudian berkata bahwa ia tidak sehebat leluhurnya. Yewun menjawab bahwa ia percaya bahwa Oh Sunong pun tidak kalah hebatnya dengan Oh Yezi. Sunong yang mendengar hal tersebut nampak senang. Ia berkata tentu saja ia akan melakukan yang terbaik untuk membuatkan Yewun senjata. Sunong kemudian memperhatikan pedang dan belati milik Yewun. Ia kemudian bertanya apakah Yewun menggunakan kedua senjata tersebut. Sunong bertanya seperti itu karena tidak banyak pejuang yang bisa menggunakan lebih dari satu senjata. Karena untuk menggunakan satu senjata saja sudah susah. Itu artinya menggunakan dua senjata yang berbeda jauh lebih susah lagi. Yewun kemudian menjawab bahwa ia menggunakan kedua senjata tersebut. Ia lalu bertanya apakah ia bisa dibuatkan pedang dan belati. Nah, pertanyaan Yewun tadi sekaligus mengakhiri pembahasan kali ini. Tidak lupa saya mohon maaf kalau ada kesalahan di pembahasan saya kali ini. Kalau ada yang tidak sesuai atau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung menuju kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah membantu mensupport channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan men-share video ini. Tetap nantikan video-video lainnya dari channel ini. Terima kasih.